BIN alias Badan Intelijen Negara yang menyatakan bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang cukup gelap, bos. Tak main-main. Hal itu pun beliau nyatakan berdasarkan analisis big data milik BIN dan intelijen dunia. Nah, lantas apakah pemicu atau penyebab yang akan membuat tahun 2023 ini disebut akan menjadi gelap? Menurut Badan Intelijen Negara Indonesia ini, setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Baru-baru ini Presiden Vietnam yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mengundurkan diri, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang berdasarkan laporan Big Data dari Badan Intelijen Negara atau BIN Republik Indonesia, ada 4 hal disebut faktor penyebab tahun 2023 diprediksi bakal menjadi tahun yang penuh kegelapan. Hal ini diungkap Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan Seraya menyebut berdasarkan data intelijen tahun 2023 sebagai tahun penuh ketidakpastian. Foresight dari intelijen dunia menggambarkan tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijennya disebut winter is coming, kata Budi Gunawan saat memberi materi di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC Senayan Bogor, Selasa 17 Januari 2023. Berdasarkan analis Big Data BIN dan intelijen dunia, kata Budi Gunawan, ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian. Ancaman pertama, perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih akan berlangsung lama dan diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala terbatas. Kedua, infrastruktur di negara-negara Eropa mulai banyak yang terbengkalai karena kekurangan biaya akibat inflasi. Di antaranya Italia telah mengalami krisis listrik dan kesulitan pangan. Kemudian di beberapa negara di Afrika sangat bergantung 90% impor gandum dari Rusia dan Ukraina. Bagaimana Indonesia? Untuk Indonesia ada pekerjaan rumah yang sangat besar, di mana Januari 2023 ini Indonesia akan menjadi importir yang besar terhadap komoditas-komoditas pangan jelasnya, khususnya gandum, kedelai, beras, daging, dan bawang putih. Oleh karenanya, peran dari pemerintah daerah ini memang sangat dibutuhkan guna mengatasi akan potensi terjadinya krisis pangan tersebut, imbuhnya. Ketiga, krisis mata pencarian dan meningkatnya PHK, serta angka pengangguran global yang diperparah pembiayaan anggaran negara dan perusahaan yang menjadi kompleks dengan masuknya konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan. Keempat adalah pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar akibat tingginya inflasi global sehingga menyebabkan tingginya beban impor yang berdampak pada industri nasional kita, meningkatnya pengangguran serta menurunnya daya beli masyarakat jelasnya. Walaupun Indonesia diprediksi tidak akan terkena resesi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan hanya di kisaran 4,7% sampai dengan 5,3% tutupnya. Selain Budi Gunawan, sejumlah pejabat negara juga pernah menyebutkan tahun 2023 tahun kegelapan dan harus diantisipasi. Mulai dari Presiden Jokowi sampai Menko Sri Mulyani menyebutkan tahun 2023 bakal gelap dan ketidakpastian. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Foresight dari intelijen dunia itu menggambarkan bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut dengan winter is. Kepala BIN alias Badan Intelijen Negara yang menyatakan bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang cukup gelap, bos. Tak main-main. Hal itu pun beliau nyatakan berdasarkan analisis big data milik BIN dan intelijen dunia. Nah, lantas apakah pemicu atau penyebab yang akan membuat tahun 2023 ini disebut akan menjadi gelap? Menurut Badan Intelijen Negara Indonesia ini, setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Baru-baru ini Presiden Vietnam yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mengundurkan diri, bos. Nah, lantas apakah penyebab tiba-tiba beliau Mr. Nguyen Xuan Phuc ini mengundurkan diri dari jabatan pemimpin negara Nguyen Vietnam? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia yang menyatakan bahwa tahun 2023 ini akan gelap dan kepala-kepala daerah harus bersiap. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bos. Pada Selasa 17 Januari 2023 kemarin, dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC Senayan Bogor,
Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, yaitu Bapak Budi Gunawan pun menyebut bahwa tahun 2023 ini sebagai tahun yang gelap dan penuh ketidakpastian. Di mana dalam dunia intelijen, ujar beliau, hal itu dikenal dengan istilah winter is coming, atau artinya musim dingin telah tiba, bos. Nah, berdasarkan analisis Big Data, BIN dan intelijen dunia, ujar beliau mengatakan ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian kita. Yaitu yang pertama, perang Rusia-Ukraina yang diprediksi masih akan berlangsung lama, bos, dan diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala terbatas. Seperti yang baru-baru ini admin dengar beritanya, yaitu Rusia sedang menyiapkan hulu ledak nuklir Poseidonnya, bos. Perang antara kedua negara ini pun telah mengganggu pasokan energi dan pangan dunia. Kemudian yang kedua, yaitu ada situasi konflik geopolitik China-Taiwan yang akan semakin memprihatinkan. Konflik tersebut dikatakan bakal mempengaruhi jalur logistik dunia, bos. Pasalnya, wilayah yang mungkin akan jadi medan laga bagi kelompok China-Taiwan adalah Laut Cina Selatan, di mana itu merupakan alur perdagangan dunia. Akibatnya kini banyak yang terpaksa harus menerapkan kebijakan nasionalisme yang sempit atau langkah-langkah proteksionisme guna untuk mengamankan kebutuhan dalam negerinya masing-masing, ujar Bapak Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia. Dah, tak cuma itu, bos, masih ada beberapa faktor lagi yang akan menjadi pemicu gelapnya tahun 2023 ini. Oke, faktor selanjutnya yang ketiga, yaitu infrastruktur. Di negara-negara Eropa kini mulai banyak yang terbengkalai, bos, karena kekurangan biaya akibat inflasi atau meningkatnya harga sebagian besar barang pokok secara tiba-tiba. Seperti contohnya yang terjadi saat ini di Italia, yang telah mengalami krisis listrik dan kesulitan pangan. Kemudian beberapa negara Afrika pun kini sangat bergantung dari 90% impor gandum Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, mereka pun kini sedang terancam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim. Cukup amsyong, bos. Bayangkan pasti betapa mahalnya harga bahan makanan di daerah mereka. Bersyukurlah kita, walaupun masih sering impor bahan pangan, namun harga barang saat ini belum terlalu parah. Kemudian yang keempat, yaitu krisis mata pencaharian dan meningkatnya PHK serta angka pengangguran global alias dunia, yang diperparah dengan pembiayaan anggaran negara dan perusahaan yang menjadi tambah kompleks lagi dengan masuknya konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, kelima, adalah pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar akibat tingginya inflasi global, bos, sehingga menyebabkan tingginya beban impor yang berdampak pada industri nasional kita, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya daya beli masyarakat Indonesia. Hal seperti ini pun bisa menyebabkan suatu negara ambruk, bos, jika kondisi keuangan dan manajemennya tidak siap untuk membantu rakyatnya alias tidak mampu lagi memberikan subsidi. Nah, walaupun Indonesia diprediksi tidak akan terkena resesi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 nanti diperkirakan hanya di kisaran 4,7% sampai dengan 5,3%. Dan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia pun berpesan kepada para kepala daerah untuk menjaga inflasi dalam upaya menghindari ancaman resesi pada tahun 2023 ini, bos. Mari kita doakan semoga Indonesia tetap aman dan terkendali, ya, bos. Amin. Oke, lanjut berita kedua yang cukup panas. Seperti video admin sebelumnya, baru-baru ini Presiden Nguyen Vietnam baru saja berkunjung ke Indonesia. Bahkan setelah 12 tahun berunding, Indonesia dan Vietnam pun kemarin baru saja menyepakati batas-batas ZEE masing-masing negara yang selama ini masih tumpang tindih. Namun cukup mengejutkan, Presiden Vietnam pun kabarnya tiba-tiba mengundurkan diri, bos. Nah loh, ada apa nih? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Selasa 17 Januari 2023 kemarin,
Presiden Vietnam yaitu Mr. Nguyen Xuan Phuc pun tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya, bos. Di mana hal ini dilakukan tak lain tak bukan adalah karena ia disalahkan oleh Partai Komunis Vietnam atas pelanggaran dan kesalahan oleh sejumlah pejabat saat beliau menjadi Perdana Menteri dulu. Dah loh, cukup Ham Siong, bos. Presiden Nguyen Xuan Phuc, 68 tahun ini pun dulu menjabat sebagai Perdana Menteri Vietnam pada periode 2016 hingga 2021. Dan setelah itu beliau pun memegang jabatan sebagai Presiden Vietnam kurang dari 2 tahun dan merupakan pejabat tertinggi yang menjadi target pemberantasan korupsi Partai Komunis Vietnam, yaitu partai yang berkuasa di negara Vietnam. Kemudian sebelumnya, sudah ada spekulasi luas dalam beberapa pekan terakhir kalau beliau akan berhenti dari jabatannya setelah pemecatan 2 wakil Perdana Menterinya, di mana 2 pejabat itu pun pernah menjabat di bawah kepemimpinan Phuc. Nah, perlu kalian ketahui, bos, negara Vietnam sendiri sebenarnya tidak memiliki pemimpin atau penguasa tertinggi. Namun secara resmi negara ini pun dipimpin oleh 4 pilar, yakni Sekretaris Partai Komunis, Presiden, Perdana Menteri, dan Kepala Parlemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng pada channel Indo Magazine, karena video saya bersumber dari Indo Magazine beserta narasinya. Dan terima kasih atas dukungannya kepada Abasu Channel. See you.